Habib Bahar Bismit, singa Allah yang sudah datang ke tempat saya yang sangat fenomenal. Ya. Yang paling fenomenal ini selain yang sudah banyak, yang di pikiran saya ini belum bisa menerima kebenaran itu, yaitu pendukung Jokowi simpati sama Habib Bahar. Masalah, ini lagi santai kan? Lagi santai. Rokok apa? Boleh. Ini lagi santai-santai. Ya. Kemudian ada pertanyaan saya, Bik. Saya ini kan menganggap diri saya sebagai seorang nasionalis sejati. Tadi pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi, tapi simpatik dan cinta sama Habib Bahar. Ini yang belum masuk di kepala saya, di otak saya. Sebenarnya banyak gitu, bukan cuma satu dua. Banyak ya? Banyak. Seperti yang nelpon tadi tuh, ya kan? Ya. Oh, itu kan fenomena. Padahal Habib Bahar sering mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sendiri. Kenapa waktu anak kritik kebijakan SBY dulu, kenapa kok nggak dibahas? Setiap presiden bukan masalah Jokowinya, tetapi masalah kepemimpinannya. Zaman SBY, anak 3 kali masuk penjara. Zaman Jokowi 2 kali, 2 kasus. Jadi bukan masalah Jokowi atau SBY atau siapa Megawati, bukan. Masalah kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya, itu saja masalahnya. Tidak ada masalah kepribadiannya. Sebab dalam Islam dilarang, nggak boleh. Dalam Islam sendiri nggak boleh benci. Ya. Ini biar jadi pelajaran di banyak orang bahwa membenci seseorang itu bukan karena pribadi tapi karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Ada satu hadis, jangankan orang, irhamu. Saya kalau baca hadis habis rokok, jadi ini dulu. Oh, iya. Umur. Ada satu hadis begini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di bumi. Ketika engkau menyayangi dan mencintai apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang di langit. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama muslim saja. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama manusia saja. Tapi apa-apa yang ada di bumi, mau sesama manusia, mau binatang, mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke semuanya, sayangilah, cintailah. Ketika engkau mencintai, menyayangi apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10:1. Jadi kalau penduduk bumi jumlahnya makhluk yang ada di bumi seumpama 1000 triliun, berarti yang ada di langit itu jumlahnya 10.000 triliun. Berarti kalau kita cinta kepada 1000 triliun tadi, 10.000 triliun penduduk langit cinta kepada kita. Ini bukan, jadi cinta, sayang, kasih sayang, kecintaan dalam Islam itu bukan hanya kepada sesama muslim saja. Oh iya. Jadi yang sama muslim saling mencintai. Nah, begitu juga yakni kepada sesama manusia. Hablum minan nas, kepada sesama manusia. Apapun agamanya, sukunya, rasnya, warna kulitnya. Ya kan? Bahkan kepada binatang pun kita harus cinta. Islam mengajarkan bagaimana hukumnya haram di dalam bab peperangan, haram untuk menjatuhkan musuh. Kalau ada musuh naik kuda, itu dipanah atau di pedang kudanya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Bayangkan kita lagi lewat, ada pohon kita gini, itu nggak boleh hukumnya dalam Islam. Bahkan kepada binatang yang cinta saya kok bagi para manusia, apalagi bersama muslim, dan begitu pemahamannya seperti itu. Saya mau bertanya lagi, Bik. Dulu ada sekelompok teman saya mengundang saya dalam sebuah diskusi. Dia bilang gini, Pak Mayor kan ahli strategi, pimpin dong serang istana dan jatuhkan Jokowi. Pernah itu, akhirnya saya balas ke jawab, seandainya pernah Rasulullah ada sebuah riwayat mengatakan jatuhkan pemerintahan yang sah, tidak perlu kalian susah-susah, saya yang paling depan habisnya. Tapi saya belum pernah menemukan, saya akan begitu. Saya belum pernah menemukan ada Rasulullah memerintahkan begitu.
Saya ambil contoh, sekiranya Allah memerintahkan Nabi Musa menghancurkan Ramses atau Firaun, tidak perlulah Nabi Musa keluar dari kerajaannya Firaun itu. Cukup menghancurkan dalam istananya. Kalau memang ada perintah untuk menghancurkan pemerintahan yang sah. Termasuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Rasulullah ditugaskan untuk mendirikan pemerintahan yang sah, kenapa Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Kenapa nggak langsung aja luluantahkan itu pemimpin Arab di masa itu? Akhirnya saya ngomong begitu nih. Nah pertanyaannya, apakah jawaban saya ini salah apa benar di mata mereka? Yakni akidah kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram hukumnya menjatuhkan pemerintah yang sah. Kenapa? Karena pemerintah yang sah itu ada itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Ya. Diangkat oleh Ahlul Halli wal Adli. Siapa itu Ahlul Halli wal Adli? Dusyauta wasatwa minal ulama war ru'asa. Intinya beginilah. Ibarat kata seperti DPR. Kalau itu kayak DPR yang mengangkat pemerintah. Itu hukumnya haram menjatuhkan pemerintah ya. Sah. Hukumnya haram di dalam akidah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi hukumnya memang haram menjatuhkan pemerintah. Tapi wajib bagi kita untuk melawan, memerangi bukan pemerintahnya, tetapi kezoliman. Kalau memerangi kezoliman itu bukan hanya yang datang dari pemerintah, sekalipun datangnya dari diri kita sendiri, perangi. Paham nggak? Ya. Yakni walaupun diri kita berbuat zolim, perangi hawa nafsu kita, syahwat kita. Kalau dari diri kita sendiri saja ada kezoliman, ada maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, harus kita lawan. Apalagi dari yang lain kan gitu. Jadi yang kita lawan itu bukan mau menjatuhkan pemerintah yang sah. Mereka dipilih sama rakyat kok. Ya. Ya ini yang kita lawan, adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang memihak kepada asing. Berapa banyak pengangguran di Indonesia? Lumayan banyak. Jadi kirim dari asing. Nah itulah dia. Apakah tidak bisa anak muda kita berkarya? Bisa. Itu. Bisa. Kenapa harus impor? Harus apa itu? Kalau dari sana kemarin impor. Impor. Kenapa harus impor beras? Apa nggak kasihan kepada para petani-petani? Padahal Garam, kenapa harus impor? Apa kita kurang laut? Kan begitu. Ini kan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal dan menyengsarakan rakyat, dan jelas nyata terbukti ada. Itu yang kita lawan. Gitu. Jadi saya terserah orang mau bilang apa, terserah. Itu prinsip saya sudah begitu. Tidak bukan. Karena apa? Karena kecintaan saya kepada tanah air. Kalau saya nggak cinta, buat apa saya keluar masuk penjara? Begitu. Iya. Kalau saya nggak cinta, bodo amat kan. Pemerintah mau rusak, kayak mau apa, kayak Mau sindir-sindir aja udah bisa. iya, buat apa? Tapi kan apalagi sebagai, kalau menurut saya, kalau ada keturunan Nabi dia melihat sesuatu kejadian itu mungkin tidak masuk akal. Paling tidak kan bersuara nih, kalau saya. Paling tidak diam. Gitu. Oh gitu. Paling tidak diam. Sebab ada Habib-Habib juga. Oh. Ada Habib-Habib yang udah berjuang enggak, ya, berjuang enggak, doa enggak, diem enggak, malah melemahkan. Melemahkan perjuangan darah dagingnya sendiri sebagai sesama habaib yang berjuang untuk Indonesia. Orang-orang begitu kan lebih diam, lebih bagus. Iya, makanya kalau ini saya lagi ngomong Habib kan, tadi kan bilang Habib. Iya, Habib. Nah, Iya. ada juga Habib yang melemahkan perjuangan. Jadi maksudnya kalau udah nggak mau berjuang nggak mau, berjuang buat bangsa, Ya. buat rakyat, ya buat agama, nggak mau. Setidaknya doa juga nggak mau, nggak apa-apa, nggak maksa. Setidaknya paling minimal dia. Kalau dia jadi jangan udah berjuang nggak,
Doa enggak, diam enggak, malah melemahkan perjuangan. Melemahkan itu baik dengan kata-kata, nyinyir lah, fitnah lah, hasut lah, iri lah, dengki lah, dibilang beginilah, Habib Rizik beginilah, Bahar bin Smith beginilah, radikal, intoleran, kadrun lah, apa itu segala macam, terserah. Selama saya pribadi dihina, dicaci, dimaki, saya jawab. Karena itu ajaran saya punya kakek. Tapi yang coba macam-macam dengan ulama. Kalau saya punya ulama, saya punya guru-guru, para habaib, bangsa, negara, Indonesia, Islam, agama, udah diutik-utik. Bahar bin Smith orang paling depan, sekalipun harus mengorbankan nyawa dan jiwanya, mati untuk membela itu. Tapi kalau pribadinya yang dihina, nggak masalah. Bahkan saya mendoakan kalau orang dihina. Kalau pribadi Habib Bahar Smith dihina, tidak ada masalah. Bukan yang tidak Maka masalah. didoakan. Itu Maka ajaran didoakan. kita punya kakek. Bukan hanya kakek Habib, tapi memang disitulah seluruh umat manusia khususnya Muslim mengarahnya. Cuma kan ini enggak, karena kebanyakan enggak. Kebanyakan orang kalau pribadinya dihina, dicaci, dimaki, marah. Iya kan? Iya. Pribadi dicaci, dihina, diam. Islam dihina, agama dihina. Ada laut yang mau dirampok sama negara lain, itu baru marah. Teroris, ada teroris, itu baru marah. Ini enggak, orang teroris hanya yang Islam baru teroris. Seakan-akan yang di luar Islam mau bikin negara sendiri seperti KKB sana, bukan teroris. Itu teroris juga. Teroris. KKB bahasa halus saja itu. Sudah status dari negara udah teroris. Iya makanya teroris, jangan diperhalus pakai KKB. Nah seperti itu kan, jadi jangan, maksudnya kalau saya kan pribadi dihina, dicaci, dimaki saya diam. Tapi kalau agama dihina, nggak ada dia, saya diam. Biar mending lebih baik saya mati dicincang-cincang saya punya tubuh, walaupun menjadi beberapa bagian, untuk menyuruh saya diam ketika agama dihina. Maka semakin dicincang-cincang, semakin dipotong-potong, tidak akan semakin diam. Justru saya akan semakin menyuarakan kebenaran untuk membela agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Itu Bahar bin Ali bin Smith saya. Oke, siap, Bib. Ada lagi pertanyaan saya, Bib. Saya ini kan besar di kalangan bangsawan di Jeneponto Sulawesi Selatan. Oh, tempat kuda. Tempat kuda. Mungkin satu-satunya kabupaten pemakan kuda di Indonesia bahkan dunia di Jeneponto lah. Karena tiap hari di sana potong kuda. Bahkan kekurangan kuda kita akhirnya ngambil ke Bima. Jadi ada berapa ribu kuda dipotong setiap tahun itu di situ. Setiap tahun. Nah, di sana kami masih ada Muslim. Kemudian saya masuk tentara nih. Masuk tentara melekat jiwa nasionalisme terhadap cinta tanah air. Waktu di Jeneponto saya tidak ngerti apa itu tanah air, cinta tanah air tidak ada. Ya. Tapi setelah masuk tentara melekatlah doktrin-doktrin dan disitulah ruhnya Jenderal Sudirman bagaimana cinta tanah air. Artinya kami mengenal dengan istilah nasionalis, surat nasionalisme, surat nasionalis. Nah saya pernah mendengar beberapa waktu lalu ada yang bilang surat nasionalis itu kafir. Nah, bagaimana dari kacamata agama terkait suara nasionalisme itu? Apakah benar bahwa omongan orang itu bahwa kalau orang nasionalis itu kafir, sama dengan kafir? Nah, bagaimana menurut Habib? Siap. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasul hubbul watan minal iman." Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif lah. Tetapi hadis dhaif, hadis lemah itu bisa dipakai dalam dua perkara. Satu, fadhailul amal, keutamaan dalam beramal. Dua, targhib dan tarhib, sebagai semangat untuk beribadah dan sebagai peringatan untuk berbuat dosa. Berarti kalau hubbul watan minal iman, berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. La imana liman la hubba li watani. Kan begitu. Kalau cinta tanah air sebagian daripada kesempurnaan iman, berarti orang yang tidak cinta kepada tanah airnya, berarti dia tidak sempurna keimanannya.
Itu pemahaman terbaliknya. Hmm. Sama seperti al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Berarti kan orang yang nggak punya malu nggak sempurna imannya. Nah, pemahaman terbaliknya berarti apa al-haya'u, berarti la imana liman haya Allahu, berarti tidak sempurna iman orang yang tidak punya malu. Nah, sama seperti waton tadi. Nah, sekarang jelaskan dulu al-waton. Menurut Al-Imam Ibn Mandur dalam kitab Lisanul Arab, al-waton itu banyak artinya waton. Ada yang berarti waton itu yakni mahallul milad, tempat lahir. Di mana dia lahir, disitulah tanah airnya. Jadi orang manapun, seumpama ada orang Cina atau ada orang Arab, ya, lahirnya di Indonesia, maka watonnya Indonesia, tanah airnya Indonesia. Itu. Terus ada juga yang menjelaskan al-waton itu ahlul, yakni asli situ, watoni, asli situ, seumpama kayak Bang Saleh. Nah, watoni asli, memang asli Indonesia asli. Nah, kayak begitu. Kalau anak Bahar bin Ismin, watonnya dua, yang satu Arab tadi dari anak punya kakek yang dari Hadramut, terus dari jalur-jalur anak punya Umi, karena anak punya Umi kan bukan Syarifah, ya kan? Anak ada darah Buton, ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Minahasa, ada darah Sanger, sama ada darah Ternate. 6 darah Indonesia Timur. Makanya jangan heran kalau anak bagaimana, kalau anak bicara 6 darah Indonesia Timur. Logaknya udah kayak gitu lah. Gitu. Nah, jadi cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Dan Nabi pun mencontohkan itu. Nabi Muhammad, kota lahirnya di Makkah. Di mana kota kelahiran dia? Ya. Kota kelahirannya di mana? Di Makkah kan? Kota kelahiran di Makkah. Masa kecilnya di Makkah. Itu watonnya beliau. Nah, beliau kalau dari Madinah mau ke Makkah, saking cintanya sama Makkah, sampai-sampai itu kata para sahabat, kalau udah mau sampai Makkah, ontanya beliau bukan, beliau kasih cepat. Biar cepat nyampe, saking pengen cepat tanah lahirnya ke tempatnya. Itu bagian daripada cinta tanah air. Dan beliau para ulama, tidak usah diajarkan nasionalis. Pejabat, aparat mau ajarkan kami tentang nasionalisme, itu namanya telur ayam ngajarin ayam. Karena kita orang lebih tahu tentang makna nasionalisme daripada mereka. Jadi jangan ajarkan kami tentang nasionalisme. Kami sudah belajar itu dari masih mondok, udah ditanamkan. Indonesia merdeka, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintah waktu itu. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, surau-surau, para ustadz, para kiai, para habaib. Fakta sejarah itu. Itu fakta sejarah. Kalau bukan karena beliau, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Apa gitu kurang menjadi bukti bahwa saya para santri, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para pahlawan? Bukankah Jenderal Sudirman dari TNI? Bukankah beliau seorang ustadz yang belajar kepada ustadz, yang belajar kepada guru, belajar kepada ulama, yang hormat kepada ulama? Jadi jangan ajarkan kami tentang itu semua. Jadi kalau ada orang yang berkata nasionalisme itu kafir, itu orang bodoh, pemahamannya dangkal, mana dalilnya? Tidak benar itu. Kafir orang main-main. Bahkan kalau ada orang bilang seperti itu, kafirnya bisa berbalik kepada dia. Dia bilang, Bang Saleh kafir kalau nasionalisme. Kafirnya bisa berbalik kepada dia. Nggak boleh kita sembarangan orang bilang, sembarang mengatakan kafir begitu. Nggak boleh. Muslim juga kan? Iya, nggak boleh sembarangan mengatakan kafir seperti itu, nggak boleh. Bahkan kalau itu kafirnya bisa berbalik kepada dia. Justru nasionalisme itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan daripada iman. Karena apa? Agama mengajarkan tentang nasionalisme. Tapi tadi banyak pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat dari aparat atau apa, mereka bilang, wah itu nggak nasionalisme. Habib Rizik nggak nasionalisme, Habib Bahar nggak nasionalisme, telur ayam ngajarin ayam. Siap. Luar biasa. Nah itu saya mau bertanya kepada orang takutnya dia nggak bisa jawab, lebih baik saya tanyakan aja pada kesempatan ini sama Habib Bahar. Karena jadi kafirnya bisa berbalik kepada itu orang. Kau biasa yang lain. Nabi sendiri yang bilang tadi itu. Biasa. Wajib kita mencintai tanah air. Bahkan hadis itulah
yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membakar semangat anak-anak Surabaya. Diberikan kepada Bung Tomo. Waktu Bung Tomo datang, Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, Kiai besok Inggris akan datang merebut senjata-senjata kita. Beliau bawa hadis tadi. Beliau bilang itu tadi, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka hukumnya jihad untuk melawan penjajah fardu ain. Wajib bagi setiap bangsa, rakyat dan anak-anak muda Indonesia, khususnya Surabaya, untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah-penjajah Inggris. Itu yang membakar, iya. Ulama. Iya, ulama sama lagi kalau bukan ulama. Sekarang begini aja, contoh begini. Banyak orang bilang, apa ini Habib. Habaib itu nggak ada andilnya untuk Indonesia. Ini orang goblok, nggak tahu sejarah. Orang bodoh, nggak ngerti sejarah. Bangsa yang mau tahu, saya buka di sini. Penggagas bendera merah putih, satu dulu ya, satu ya. Turut andil dan jasa para habaib, para keturunan Rasulullah di dalam kemerdekaan Indonesia. Penggagas bendera merah putih, satu, Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, gurunya Soekarno. 17, gurunya Bung Karno. Iya, 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam Bung Karno itu nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. Bung Karno nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. 16 malam. Yang ada masjidnya. Iya, makanya kan setiap presiden jarang tahu sejarah ini. Setiap presiden pasti datang ke sana. Gak mungkin kalau ada presiden yang datang ke sana, ibarat kata gak sah lah. Begitu, ibarat katanya. Biar pengikut Soekarno tahu ini. Sebab Sohibul Wilayah itu Habib Ali Kuitang. Malam itu Soekarno di sana. Boleh tanya sama Ustadz Anto Jibril itu, semua berkas-berkasnya ada. Makanya proklamasi kan telat. Beberapa jam. Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Yang menentukan Habib Ali tanggalnya.